Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan mencoba mereaksi tentang sebuah video ya. Di mana di dalam video ini teman-teman sekalian terdapat sebuah pengajian. Dan di dalam pengajian itu teman-teman sekalian, di tengah-tengah pengajian itu terdapat sebuah wanita muslimah yang sedang melakukan atau menyanyikan sebuah nyanyian dangdut koplo teman-teman sekalian. Menurut teman-teman sekalian, bagaimana reaksi teman-teman sekalian melihat video ini ya? Bila kita mereview teman-teman sekalian di zamannya baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW saat itu masih usia kecil, beliau mengembalakan domba, kambing teman-teman sekalian, maka pada saat itu di tengah daripada Rasulullah SAW sedang mengembalakan kambing teman-teman sekalian, terdengar pada saat itu di tetangga sebelah, di kampung tetangga sebelahnya Nabi Muhammad SAW, ada suara alunan musik. Karena kebetulan di sana itu ada sebuah acara, maka terdengarlah sampai di tempatnya Rasulullah SAW sedang mengembalakan domba teman-teman sekalian. Karena saking tertariknya teman-teman sekalian, Rasulullah ini hendak pingin pergi melihat acara apa yang ada di kampung sebelah. Nah, begitu teman-teman sekalian di tengah perjalanan hendak pergi ke kampung sebelah, maka Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian mengirimkan rasa kantuk di Nabi Muhammad SAW. Ini Allah ini membuat Nabi Muhammad kecil ini mengantuk. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW duduk sebentar di bawah sebuah pohon teman-teman, dan kemudian tanpa rasa sadar beliau langsung tertidur teman-teman sekalian. Dan setelah daripada selesai acara itu teman-teman sekalian, barulah Rasulullah kecil itu bangun teman-teman sekalian. Di tengah bangunnya ternyata acara itu telah selesai, maka kembalilah Rasulullah SAW kecil itu ke tempat di mana beliau itu sedang mengembalakan domba. Ini apa hikmah teman-teman sekalian? Apa hikmah di balik kisah ini? Hikmahnya teman-teman sekalian, Allah itu tidak pingin nabinya kelak itu mendengar daripada lantunan alat-alat musik. Nah, begitu pula di tengah pengajiannya Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian. Di tengah pada saat itu pas hari Jumat, ketika beliau ini sedang menyampaikan khutbah di tengah para sahabatnya teman-teman sekalian, saat itu terdengar suara tangisan yang luar biasa, tiada pernah berhenti teman-teman sekalian. Sehingga sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW ini melihat ke sana sini, melihat di mana sumber daripada suara tangisan itu berada. Ya, akhirnya setelah itu Rasulullah turun di atas mimbar, kemudian mendekati sebuah pohon kurma teman-teman sekalian. Didekatilah pohon kurma itu dan kemudian dipeluknya, diciumnya pohon kurma itu, kemudian mengatakan jangan menangis. Akhirnya setelah itu menangislah, berhentilah daripada pohon kurma itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, dulu katanya Rasulullah SAW, setiap Nabi Muhammad, setiap saya menyampaikan khutbah, saya selalu bersandar di bawah pohonnya, di bawah batangnya. Saya selalu bersandar di bawah batang pohon kurma ini. Ya, dan setelahnya saya tidak pernah bersandar lagi. Kenapa teman-teman sekalian? Dulu itu ada seorang nenek menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebuah tempat khutbah ya, pokoknya tempat khutbah, tempat bersandar ya, mimbar ya. Nenek ini meminta kepada Rasulullah untuk membuat anaknya ini, si nenek ini, untuk membuat sebuah mimbar untuk baginda Nabi Muhammad SAW, supaya Rasulullah itu ada tempat naik bersandar di atas mimbar dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menyetujui, kalau begitu silakan dibuat, katanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka setelah dibuat, maka Rasulullah tidak pernah lagi ketika berkhutbah, tidak pernah lagi bersandar di bawah pohon kurma ini teman-teman sekalian. Karena apa? Rasulullah telah bersandar di atas mimbar. Maka itulah yang menyebabkan tangisan daripada si pohon kurma itu teman-teman sekalian. Inilah bentuk daripada majelis pengajiannya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ada nada alunan musik, koplo. Musik itu tidak pernah ada di dalam pengajiannya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kok kita campur adukan antara pengajian dengan
alunan nada musik koplo teman-teman sekalian. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan ini bisa kita mengambil iktibar, pelajaran, supaya di acara-acara selanjutnya, di pengajian-pengajian selanjutnya tidak pernah terdengar lagi alunan nada musik koplo yang tercampur dengan pengajian teman-teman sekalian. Mungkin sekian ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.